Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalyangarongo bersama stafnya. Yang saya hormati PLT Desa Kalyangarongo bersama stafnya. Yang saya hormati Ketua BPD bersama stafnya. Yang saya hormati Kom dan Linmas bersama stafnya. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan yang sama saya hormati sesama calon kepala desa Kalyangarongo. Singkatnya, hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan selamat. Oleh karena itu, pada tempat yang pertama, izinkanlah saya membacakan visi dan misi. Namun, sebelum saya membaca, perlu kita ketahui bahwa visi itu apa dan misi itu apa. Jadi visi pengen kupneku ini vinian. Pai pa vinian do, misi pa pengen dan kavini apa todo nani mono apa tawok nai. Itu yang disebut misi. Jadi visi pengen vini mono misi pengen dan ki apa todo nai. Jadi izinkan saya membaca visi dan misi. Yang pertama, visi saya terwujudnya pemerintah Desa Kalyangarongo yang lebih maju dan masyarakat yang sejahtera. Lebih maju pengen di segala bidang, sejahtera pengen, enggak. Jadi yang menjadi misi saya yang pertama, mewujudkan pemerintahan desa yang transparan. Transparan penggu, pai transparan penggu hit baku angudung kaum gini. Lampuknya, tapi kehini pai pagi linda, mono biriyo, pai ko ingin dehen. Itu transparan. Dua, mewujudkan desa kecukupan pangan. Salah satunya kecukupan pangan pengen jika kupirin bahwa area ini jika petani kehen di dalam petani mana saya boleh memaparkan sedikit bahwa dah langkah ayatku kita berterima kasih kepada pemimpin yang sudah ada bahwa di sini kita sudah punya BUMDes. Namun di dalam BUMDes saya ingin mengubah cara mengelola. Penweng o kapat pahlokmu, poltong yaman pegang kumbeng gungun. Apa tunggu bunyi BUMDes yang ada, saya akan jadikan koperasi desa. Saya berpedoman pada pulau-pulau lain. Contoh, PNI Dukom, Pamang Udin anak Dukom, doh inya bab sumbang, pai ko pladeket, ada pek modal ko. Jadi keinginan saya mengubah fungsi kelola dan kepat pahlaw punya BUMDes, yaitu di dalam BUMDesnya saya nanti bersama masyarakat berkompromi, tetapi pai kepinu untuk pertama BUMDes menyiapkan pupuk, herbisida, hand sprayer, juga hand tractor, di mana di situ kita kelola bersama, kita bicara bersama, pengen apa pada pahlaw. Karena piknik bong kiawin, jangan kaitan, piknik ngaruh filmnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mewujudkan desa berair. Di sini juga saya bukan ide turun ini. Desa berair bang pinjong. Terima kasih juga. Apa tak nunggu dong kecewa. Kita sudah punya titik-titik air sekarang. Dan efek tanggung kok ica lango vai ini mungkin di helpan bagi lupa nur nih gue mampir dong apa di pim nih kalian hene hel tom vaki
Eldol evadin pan piek dong tan abdi mok donamatan. Lu ko tu kalbiol. Lu ko tu bunguman perengoy. Wing pat ngadau. Yang keempat, mewujudkan desa bercahaya. Ya, karena terima kasih tak bukan desa bercahaya lain itu. Abu Baik Habinjan. Tapi belum seutuhnya desa bercahaya. Karena apa? Karena masih ada di jalur umum. Tapi terima kasih kepada pemerintah bahwa jinkan jalur listrik, jaringan listrik sudah ada. Di Pak Ngadau ya, rumpak penuh lunken. Ini perhatian nih anda klerong. Jangan kita bilang desa bercahaya lagi. Kalau bisa kita bilang dan saya bilang dusun bercahaya. Dusun bercahaya. Pengen kepat pahlok mo. Ang pengat dun. Takah lun meter nan badong. Pengat bandian sa kabelmit mantam contoh wal simpang lah dam lotong kalbil lapang galben kile. Pakai 1 meter. 1 meteran dulu. Wing kepat ngadau. Dapat vang lopo-lopo du kampu. Jo ku piegin pilih jadang no. Mono jo piegin pai kala seji. Dok jap vang lopo tak. Ku piegin tak pandang adang. Yang kelima, mewujudkan desa sehat. Pen itu kom desa sehat pen poro kita bataki ya anak mong patu wen mer rumah penyamu wen dan sehat tadi enya tadi dia sehat juga. Maka Ngadau kalau bisa di setiap kampung tanwis piye kewajuy kumbreng kene hu lop hu ngene piye madun bung-bunguman karena tidak terlalu besar ada mangga. Kumbreng ni lopoh tang na wes. Kumbreng. Di taken wes weng. Manet wes hanan dung kampo. Jalilangan kebutuh kotoran. Nah, pen dukam jan banyak arian weng karena jatuh pengan weng. Papi bangun utamon ang penggan tiekin. Di Pak Ngadau ya Indonesia wes peduli tidak nanti an weng. Weng Pak Ngadau. 6. Peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. Jadi peningkatan perekonomian pengutaya kita kembali di BUMDes. Apa pahlok? BUMDes menyiapkan modal. Bukan hanya modal untuk pertanian tadi, tetapi modal untuk bisnis lain. Wenpo, karena tomah ngo iya, tomah ngo mau, to papelian bensin no. To tanung yo boy, boden po. Bagi pok ang pengaman bunga ng bibon na doon. Volve kiko. Dengan begitu maka bung nutaya pantwal ko klang doyo lakbal men mo pug mamuna. Mung gitu hiyak wal ko lakreda na. Weng, Pak Ngadau. Yang ketujuh, mendukung dan memfasilitasi di bidang pendidikan dan keagamaan. Pen botagi dukom. Boron batne nutan. Jape inulwan pan moin laptak to. Rupanya mir. Jadi perlu ketika saya nanti menjabat sebagai kepala desa, perlu kita perhatikan yang namanya di bidang pendidikan, di bidang agama. Bidang agama baik-baik. Gereja itu perlu kita kasih apa yang bisa kita kasih. Di sekolah pun demikian. Embet-embet pengen saya berawal dari sekolah. Ngerti? Jadi, kalau ulun pangulun ang bumbuman ng gawain, contoh saja di sekolah, pagtungunin keme, bukan angkrut, ane, lagre, jangan pilah or italir, saya akan memberi apa yang bisa diberi, sekalipun tidak bisa untuk seutuhnya, tetapi apa yang saya bisa beri, saya akan memberi. Jadi, untuk itu, demikian yang menjadi visi misi saya. Namun sebelumnya saya berani berkata, sejak saya berkeinginan dan saya memastikan untuk mencalonkan diri, saya selalu menghimbau kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada, ampnumo, amketo, ampling maka tata penahayo, maka tata ngadir aper pandehil nehrongo sebagai contoh. Jadi
bagaimana untuk kita membawanya tergantung dari pribadi yang masuk calon. Itu paling inti. Saya berani berkata while ngeltutuam sering batnya agree menolole outward luin dan tiek ngelakuin menolole ngelakuin paatyo politik sesaat saja jadi kena tang kumpul banyak tapi kekeluargaan yang dipisahkan hanya karena politik. Jadi demikian itu mungkin hal yang belum kita bacakan dan dia bangga dan tapi saya berani berkata demi dan untuk kita semua masyarakat desa Kalenero. Demikian dan saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih Bapak Salomo yang sudah menyampaikan visi misinya. Pertama, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan yang terhormat Ketua Panitia bersama anggotanya dan yang terhormat Bapak PLT bersama perangkatnya dan yang terhormat Ketua BPD bersama anggotanya dan juga teman calon yang saya hormati dan juga para undangan Thomas, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang saya kasih. Salam dan selamat siang untuk kita semua. Siang. Dan izinkan saya untuk membaca visi dan misi untuk menujunya Desa Kalengromo pada penerangan yang lebih maju. Untuk itu moto saya, ayo maju. Yang sudah maju kita lebih maju lagi. Lalu itu moto saya. Kalau visi saya, terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih dan baik guna mewujudkan Desa Kalengromo yang makmur, sejahtera dan adil, juga bertanggung jawab. Itu visi saya yang menjadi impian menujunya pada hari ke depan. Lalu saya melanjutkan saja, nanti baru saya merangkum. Kalau misi saya menyelenggarakan pemerintah desa yang bersih, demokratis, bebas dari korupsi. Itu misi saya. Lalu mengembangkan dan mewujudkan BUMDes dengan pemetaan potensi dan analisis yang mendongkrak perekonomian masyarakat. Lalu meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dengan cara membangun. Lalu menciptakan, memperdayakan prasarana untuk memperdayakan potensi masyarakat sehingga mencapai taraf hidup yang lebih baik. Itu misi saya. Lalu saya masuk dalam program kerja. Itu mimpi-mimpi dan juga tujuan-tujuan untuk mengelola desa nanti. Itu misi saya. Lalu saya masuk program kerja. Kalau program kerja saya di bidang pemerintah. Sambung. Program saya di bidang pemerintah. Membuat rancangan program pembangunan dan juga program-program pendek, menengah dan panjang. Itu di bagian pemerintah. Lalu mengoptimalkan tugas, wewenang dan fungsi struktural pemerintahan desa yang sesuai dengan undang-undang desa dan peraturan menteri. Lalu saya mengoptimalkan pelayanan masyarakat secara gratis. Itu program kerja saya yang menuju ke depan dari program pemerintah. Lalu saya masuk di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan. Di bidang sosial, saya melakukan pendekatan yang baik apabila masyarakat mengalami persoalan-persoalan lewat adat dan istiadat. Lalu membantu dan mendukung kehidupan masyarakat
duda, janda, wakil miskin, orang catat. Saya akan masuk di program sosial dan juga berbagai macam kebijakan yang saya lakukan. Karena di situ adalah kita hidup di atas link aturan dan juga sistem, sehingga saya tidak berani mengatakan sesuatu. Kita hidup di atas aturan. Lalu saya masuk di bidang pendidikan, memberikan bantuan operasional pada lembaga pendidikan, yaitu kader posyandu dan juga balai posyandu. Saya akan membangun dusun dan juga saya akan membantu para operasional PAUD. Kalau ada sistem dan ada peluang, saya akan menaikkan honor operasional pada PAUD kader posyandu. Lalu saya masuk juga dalam bidang keagamaan. Saya turut mendukung program-program atau organisasi keagamaan yang ada di desa Kalangrongkong untuk melakukan kebijakan dan juga bantuan itu lewat keagamaan. Dan saya tidak akan pandang agama siapapun, agama manapun, harus melakukan kebijakan. Lalu saya masuk di bidang perekonomian. Di bidang perekonomian, saya membuka seluas-luasnya untuk bekerja sama dengan pihak masyarakat, pihak anggota BUMDes, pihak pemerintah desa, dan juga pihak terkait antara kecamatan maupun pihak atasan dari lembaga terkait. Untuk kita bekerja sama demi untuk masyarakat dan juga demi untuk BUMDes. Lalu saya akan meningkatkan sarana dan prasarana BUMDes dan juga sarana dan prasarana desa sesuai dengan sistem yang ada dan juga sesuai dengan kesepakatan antara Musdis dan juga Musramat Des. Saya tidak akan berani mengatakan janji, tetapi semuanya adalah sistem juga aturan. Lalu saya punya program kerja di bidang perekonomian. Lalu masuk di bidang infrastruktur. Di bidang infrastruktur untuk mendukung kita adalah akan membangun fasilitas air bersih dan juga kita akan mengaturkan sesuai dengan aturan dan juga saya akan melakukan penerangan yang sudah ada dan juga untuk melakukan penerangan yang lebih terang lagi dengan cara kita bekerja sama dengan masyarakat, usulannya sesuai dengan sistem yang ada dan juga kita bekerja sama dengan pihak terkait yang merupakan bantuan sosial, yang merupakan bantuan langsung, yang merupakan ADD. Kita akan bekerja sama di atas sistem sehingga kita melakukan penerangan dan juga air bersih. Lalu yang tidak menjangkau dari penerangan, kita akan bekerja untuk bantuan lewat PLTS dan tidak dijangkau oleh listrik. Lalu untuk melakukan para orang-orang miskin, lalu apa yang merupakan kemampuannya di bawah standar, otomatis kita akan memberi juga rumah layak huni sesuai dengan sistem yang ada. Dan itu semuanya kita akan melakukan lewat kerjasama antara Musrenbang Dus, Musrenbang Des. Lalu kita akan melakukan air bersih tadi yang saya katakan. Kalau bisa air bersih yang sudah ada lewat jalur-jalur Pamsimas, saya akan siap mengaktifkan kembali supaya air bersih yang sudah berjalan Pamsimas, pipa-pipa yang sudah rusak, atas kerjasama dengan masyarakat dan juga pemerintah lain, maka akan aktif kembali dan juga akan menambah supaya air itu akan masuk ke rumah. Dan juga selain dari itu, bila keuangan dari standar yang ada sesuai dengan sistem, kalau ada peluang dan pasti ada, maka air bersih di setiap dusun akan siap melayani air bor
dari PLTS dan di pinggir jalan yang dijangkau oleh listrik, kalau bisa saya akan memberikan meteran juga untuk mengangkat air, tapi sesuai kesepakatan dan sistem yang ada. Lalu kalau saya mampu dan kuota dananya mampu dari sekian dari ADD, maka keran itu akan sampai di depan rumah Anda dengan tujuan yang namanya dapur hidup, maka akan berjalan dengan aman dan lancar yang namanya dapur hidup. Karena keran di depan rumah kalau bisa sesuai dengan standar yang ada. Lalu kita juga dalam bidang infrastruktur untuk mendukung dan membantu, maka kita juga akan siap membangun pos-pos penjagaan di setiap dusun untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Itu di bidang infrastruktur. Lalu rangkuman dari semua visi dan misi dan program kerja saya yang menuju pada hari ke depan, yang menuju pada impian dan mimpi kita. Kalau berbicara tentang BUMDes dan kalau berbicara tentang kelaparan dan kehausan dan juga tentang penerangan, lalu salah satunya kalau berbicara tentang BUMDes, boleh saya katakan setengah bagian saya sudah jadi garam, setengah bagian saya sudah jadi air, karena setengah bagian saya sudah merasakan berat dan ringannya tentang BUMDes. Jadi saya tidak omong panjang lebar kalau tentang BUMDes. Yang lebih tahu adalah masyarakat sedekat dan setempat-tempatnya. Kenapa? Saya mengatakan setengah bagian saya sudah merasakan. Satu-satunya desa itu yang berani mengambil risiko adalah selaku pemerintah kepala desa bekerja sama dengan ketua BUMDes. Maka disitulah terwujudnya dan terjawabnya BUMDes. Lalu kalau omong tentang BUMDes, BUMDes adalah masyarakat, masyarakat adalah BUMDes. Nah, kalau BUMDes lagi, saya tahu bahwa masyarakat itu adalah lapar, masyarakat itu adalah haus. Bah, beri kat uji ni biong. Sobat ke. Bukan kegelapan dan haus sekali, tapi yang sudah ada saya mau lebih bagus lagi, ada lagi. Kalau saya berbicara tentang secara teknis, semuanya itu kita hidup di atas link, semuanya itu kita ada hidup di atas aturan, semuanya kita hidup atas kesepakatan. Jadi menurut saya tidak terlalu panjang kalau menyebut BUMDes karena saya sudah merasakan sistem yang ada dan program kerjanya yang ada. Kalau menyangkut pendidikan, kalau anak yang putus sekolah, ketika saya terpilih dan bekerja sama, saya siap akan mendukung mahasiswa yang tidak mampu supaya dia bisa mampu. Karena di Kelenggorongo masih banyak masyarakat belum setengah bagian yang maju, tetapi sudah maju, tetapi hidupnya masih anak-anak, sehingga anak sekolah yang putus sekolah dan juga mahasiswa yang minta bantuan atas kerjasama dan kebijakan, maka pasti saya akan mendukung. Lalu kalau pendidikan menyangkut kebutuhan semuanya adalah kebijakan, tetapi tergantung kerjasama antara pemerintah dengan yang terkait. Masyarakat demikian, kebutuhan apapun tergantung kesepakatan, dan juga tergantung sistem dan kuota uang yang ada. Sehingga saya tidak berani mengatakan janji, tetapi kuota uang dan jumlah uang yang ada. Tetapi saya siap bertanggung jawab kalau bisa antara perangkat dan pemimpin desa dan juga tokoh masyarakat yang mewakili, otomatis tidak akan tersembunyi. Otomatis semuanya itu saya berani bertanggung jawab secara skala besar untuk bekerja di atas meja, bukan di ruangan tertutup. Saya siap. Amin. Amin. Lalu ketika saya terpilih lagi,
kalau ada link dan ada peluang, saya akan siap membentuk ketua adat untuk membantu para pemerintah. Lalu kalau ada link, honor linmas dan juga honor yang lain, kalau ada link dan sistem ada, saya akan siap bekerja sama antara pihak pemerintah maupun menurut pala entah kalau ada link, bukan janji, semuanya adalah sistem. Nah, itu kalau ada link bisa, saya akan berjuang. Dan semua visi dan misi dan program kerja saya, Bapak Ibu saudara-saudari, demikian visi misi saya yang saya baca di depan. Dan bila ada kata-kata saya yang terlanjur salah dan tidak mengenangkan perasaan Bapak Ibu, maka maafkan saya. Dan bila berkenan, mari kita bersatu mendukung bahwa kita yang ada di sini, kami 4 orang, saya mohon kami orang baik dan demi desa. Tetapi lihatlah, tergantung dari masyarakat. Saya kembalikan pada ya kan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan pada saya. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia bersama anggota. Yang saya hormati Bapak Ketua BPT bersama anggota. Yang saya hormati Ibu Ketua LPR tetap hadir tetapi anggota yang hadir. Yang saya hormati Komdan Linmas. Yang saya kasih dan banggakan teman-teman calon saya, tokoh masyarakat, tokoh agama, singkatnya seluruh hadirin yang sama saya kasih. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena begitu besar cintanya sehingga kita boleh bertemu di tempat ini dalam rangka pemaparan visi misi calon kepala desa. Pada tempat yang kedua, izinkan saya untuk memaparkan visi misi saya sebagai incumbent atau petahana. Di sini saya akan sampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa setiap visi misi pasti ada latar belakang, yang mana bahwa latar belakang atau kajian untuk merumuskan sebuah visi dan misi maka akan dikaji atas dasar potensi, masalah, dan untuk kita mencari solusi yang ada. Tujuannya bahwa untuk mencapai masyarakat sejahtera. Sehingga atas dasar kajian yang ada ini, maka saya merumuskan visi dan misi saya. Sehingga di sini saya rumuskan visi saya. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi saya jelaskan dulu, visi adalah sebuah rencana yang ingin dicapai. Sedangkan misi adalah langkah yang ditempuh untuk mencapai satu tujuan. Sehingga Bapak Ibu hadirin yang sama saya kasihi, misi saya mewujudkan masyarakat cerdas, sehat, aman, tentram, adil, dan jujur untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Maka di sini saya merumuskan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai sebuah visi. Karena visi adalah sebuah mimpi, sedangkan misi adalah langkah yang kita tempuh untuk mencapai sebuah kenyataan. Sehingga misi saya di sini, pertama, tadi mewujudkan masyarakat cerdas, di sana ada, maka langkah yang ditempuh ada dua. Kalau bicara cerdas, meningkatkan pengalaman atau keahlian masyarakat
berdasarkan minat dan bakat untuk mencapai hal yang modernisasi. Hal ini Bapak Ibu, bicara cerdas, kenapa saya angkat ini? Bicara cerdas bukan saja cerdas untuk anak-anak, bukan lagi cerdas untuk bagi bapak mama yang sudah tua, tetapi cerdas yang dikatakan di sini atas dasar kajian potensi dan masalah yang ada. Maka potensi yang ada adalah petani sesuai dengan kajian. Maka di sini kembangkan keahlian atau kreativitas masyarakat dalam hal mengolah, menanam, dan merawat. Hal ini langkah yang ditempuh adalah membentuk kelompok tani dan melatih kelompok-kelompok tani untuk bisa memahami cara pola tanam yang benar, cara pola perawatan yang benar. Berikut cerdas yang di sini meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Adik-adik yang ada sekarang yang masih umur sekolah, mereka adalah generasi ke depan, penerus. Sehingga bagaimana masyarakat memahami bahwa satu saat akan pentingnya pendidikan dalam hal ini, bahwa kita harus sadar bahwa luas wilayah akan tetap pertambahan atau populasi penduduk akan tetap. Dan hal ini, kenapa saya angkat ini? Bagaimana mereka berpikir supaya mereka akan menjadi pelaku atau pelaksana satu saat, jangan merupakan jadi penonton. Dan bagaimana kita melahirkan generasi yang bukan mental enak dan suka dampak. Ini yang dikatakan cerdas. Lalu bicara sehat. Kalau bicara sehat di sini bahwa meningkatkan kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani. Yang dikatakan secara jasmani, dan minta maaf sebagai incumbent saya sampaikan bahwa penanggulangan stunting saya sudah lakukan. Lalu penanggulangan 1000 hari kehidupan manusia juga saya sudah lakukan. Kenapa? Untuk melahirkan manusia-manusia yang cerdas. Sehingga mereka bukan lagi menjadi penonton, tetapi mereka akan jadi pelaku. Jika kita bicara sehat, maka sumber dari sehat adalah air. Dan selama ini, selama masa jabatan, saya mencoba melakukan. Dan sudah lakukan perluasan jaringan, sudah lakukan bor air, tetapi kita perlu kain. Dan itu yang perlu saya tingkatkan. Bahwa kita harus tahu bahwa setiap jiwa akan membutuhkan 90 ml air per hari. Dan hal ini menjadi kajian dengan debit air yang ada belum cukup untuk masyarakat. Itu yang perlu ditingkatkan ke depan. Perluasan jaringan atau kita bomba untuk mencapai apa yang menjadi tujuan. Berikut bicara aman, tentram, adil dan jujur. Di sini kalau bicara aman, saya ucapkan limpah terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia bahwa selama masa jabatan belum ada saling baku. Ini membuktikan bahwa adalah salah satu langkah sudah berubah, sudah bisa memahami. Berikut bicara adil, saya angkat di sini langkah yang saya harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan pelaksanaan. Dan hal ini saya sudah lakukan, bahwa yang mana sesuai dengan regulasi yang ada akan lakukan musyawarah dusun, lakukan musyawarah desa, dan membentuk tim 11. Dari tim 11 itu yang merumuskan
perencanaan pekerjaan. Saya sebagai kepala desa hanya melaksanakan hasil keputusan dari tim 11 yang ada. Sehingga segala keputusan yang diambil bukan atas dasar keputusan saya, tetapi berdasarkan keputusan bersama. Berikut tadi untuk mencapai masyarakat sejahtera, maka kita akan ambil sebagai faktor pendukung di sana, meningkatkan sarana prasarana berbasis ekonomi. Dalam hal ini, dalam meningkatkan sarana prasarana berbasis ekonomi, termasuk rumah layak huni. Kenapa saya harus angkat rumah layak huni? Di sanalah tempat mereka keluarga. Seperti apa yang mereka harus lakukan untuk mencapai sejahtera. Karena saya yakin bahwa tidak ada salah satu dari kita ini yang ingin jadi miskin, tetapi ingin jadi sejahtera. Ya, hal ini menjadi pedoman bagi kita dan saya akan pegang ini dan saya perlu tingkatkan. Berikut akan meningkatkan sarana prasarana jalan berbasis ekonomi. Kenapa? Selama masa jabatan saya 5 tahun lebih, baru 2 bahu jalan yang dilakukan karena kajian tingkat prioritasnya. Entah gunanya umpak umbraman makmun itu baru tanah sehingga capaian sini yang perlu ditingkatkan adalah menyelesaikan rumah layak huni masyarakat dan meningkatkan sarana prasarana jalan yang berbasis ekonomi. Berikut, selama ini sebagai faktor pendukung untuk mencapai sejahtera, berhubung kita sudah masuk tegangan rendah ke tegangan tinggi di sini, maka saya akan mengoptimalkan ke depan sehingga bukan lagi desa bercahaya yang disampaikan oleh Pak Bupati, melainkan rumah tangga bercahaya. Dan hal ini yang menjadi kajian saya dari visi dan misi saya, dan hal ini akan diputuskan bersama atas dasar kesepakatan kita bersama dalam hal ini bahwa bagaimana kita merubah pola pikir untuk menghasilkan sebuah tindakan nyata. Mungkin sekian dari saya dan saya kembalikan kepada Ya, selamat siang semua. Ya. Yang pertama-tama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita sehat semua. Amin. Sampai tanggal 30 Juni supaya bisa mengikuti memilih semua masyarakat yang terdaftar di DPT. Ya, yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kelenrongan bersama anggotanya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, ya, sempat hadir pada hari ini. Ya. Yang saya hormati Bapak PUT Desa Kelenrongan bersama perangkat desanya. Yang saya hormati Komandan Linmas bersama anggotanya yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat pada hari ini. Terima kasih banyak. Dalam pemaparan visi misi saya sebagai bakal calon kepala desa Kelenrongan, kalau seandainya saya terpilih, ya, visi saya yang merupakan program ketika saya terpilih menjadi kepala desa Kelenrongan dalam jangka masa jabatan kepala desa 6 tahun ke depan. Saya akan membangunkan sesuai program
kalau saya terpilih, apa yang saya paparkan di Bapak Ibu sesuai yang tertulis, saya harus bertanggung jawab apa yang saya paparkan kepada masyarakat Desa Kelendrongo, yaitu pertama pertanian. Pertanian ini ya mungkin masyarakat juga siapapun pasti sudah tahu. Nanti saya jika terpilih baru saya melengkapi bagaimana caranya itu pertanian, tergantung dari kesepakatan Bapak Ibu atau saya sebagai pimpinan kepala Desa Kelendrongo. Kalau saya terpilih. Yang kedua, rumah layak huni. Seperti itu juga. Nanti tergantung usulan masyarakat. Di mana kita adakan musdus atau musdas. Sesuai usulan Bapak. Kalau memang sudah tertuju apa yang saya paparkan pada hari ini, saya harus siap untuk melaksanakan program ini. Air bersih, ya pasti sudah tahu. Bilang sehat harus ada air. Ya mungkin nanti saya terpilih dulu Bapak Ibu baru kita runding bersama supaya keinginan Bapak juga, bukan hanya saya sebagai selaku kepala desa, karena saya sudah memaparkan visi misi saya, bukan saya punya hak sendiri. Harus saya menerima juga usulan Bapak dari masyarakat sesuai visi misi saya. Jaringan listrik mungkin Bapak juga, program Desa Kelendrongo ini mungkin terlalu jauh, tergantung dari kondisi wilayah. Kalau kita hanya bilang semua dusun, ya oke. Kalau memungkinkan, seperti ini yang kita rasakan, COVID-19, apa yang terjadi? Ya kebetulan saja dalam segala otorasi kita tergantung siapa yang terpilih. Sebagai Bapak dalam Desa Kelendrongo, untuk kerjasamanya dari perangkat desa, semua stakeholder yang ada atau masyarakat yang di lingkaran Desa Kelendrongo. Misi saya, keinginan saya selama 6 tahun ke depan untuk mewujudkan visi dan misi adalah satu, meningkatkan ekonomi rakyat. Ya, ekonomi rakyat ini tergantung apakah dari hasil komoditinya memuaskan seperti tadi ini dari pertanian. Untuk meningkat ekonomi rakyat yang tergantung dari pengolahan. Pengolahan bukan hanya kepala desa saja yang mengolah, tergantung juga dari Bapak. Supaya kita juga jangan kita sudah terpilih bahwa di desa sebagai kepala desa. Itu kelemahan juga dari masyarakat. Supaya Bapak dipahami ke depan. Supaya antara kami 4 orang ini, siapa yang memilih supaya henyak-henyakan dan ambil membutuhkan kerjasama masyarakat. Kesehatan ini kan kita sudah tahu juga, tergantung saja. Pak Lemter ngepewanggu dari pribadi masing-masing. Jadi hanya dari ini untuk anak dan air. Dan untuk itu juga ya, dari NJK ya kalau saya terpilih. Japlan đâu rồi. Japlan đâu. Để thấy program Ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat ini bukan masyarakat saja yang tertib. Dari sebagai Bapak juga yang terpilih menjadi kepala desa Kelendrongo, wajar juga.
Kenapa Bapak tidak ketertiban? Harus duluan dulu Bapak ketertiban. Dan mungkin ini saya ke depan. Kalau saya tidak terpilih selama 6 tahun masa jabatan saya siap bertanggung jawab untuk kerjasama dengan masyarakat atau perangkat yang ada atau semua stakeholder yang ada yang terlibat dalam desa Lenrong. Terima kasih banyak. Kalenarongo dan seluruh anggota masyarakat Desa Kalenarongo hanya meminta dari calon nomor 1 secara pribadi, masyarakat beserta sesama calon, apa yang menjadi visi dan misi. Sekiranya seluruh masyarakat memegang dan memahami ketika dari keempat calon kepala desa siapa yang akan menjadi pemimpin Desa Kalenarongo, masyarakat berhak menuntut apa yang menjadi visi misi pada hari ini. Demikian Magmukha ng dead na pagdiyan ko.